Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan hati. Masih di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-11 sampai 19. Saya tidak akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu bisa mengambil Alkitabnya dan membacanya. Hari ini kita akan membahas tentang tema memanfaatkan dan memaksimalkan sebuah kesempatan. Tuhan Yesus mulai menggeser pelayanan dia dari Galilea ke wilayah Yerusalem. Dan dia harus melewati sebuah desa di dekat Samaria. Dan itu merupakan satu kesempatan terakhir karena Yesus akan menghabiskan pelayanan dia di Yerusalem sampai ia disalib. Jadi ketika Yesus lewat di desa itu menjadi momen yang tidak dapat diulang lagi dan itu menjadi satu kesempatan emas. Dan orang-orang yang terjangkit kusta itu memanfaatkan sebuah kesempatan sehingga dia bisa mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik sehingga kita bisa memanfaatkan sebuah kesempatan dan menarik berkat yang datang dari Tuhan? Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, mendekatlah kepada Tuhan. COVID-19 ini telah menyebabkan pada kita semuanya untuk menjaga jarak dari teman-teman kita, dari kerabat kita, dari saudara-saudara seiman. Tetapi kalau kita ingin menikmati berkat, sebuah kesempatan yang luar biasa dari Tuhan, jangan kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah kita kemudian memasang jarak dengan Tuhan. Sebaliknya, mari kita instan dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat. Ketika orang-orang yang 10 kusta itu mendengar Yesus akan lewat di desa itu, maka mereka cepat-cepat masuk di desa dan berusaha mendekat dari Yesus walaupun mereka berjaga jarak. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan, jangan pernah kita menjaga jarak dari Tuhan kalau kita ingin menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Bayarlah kita semakin hari semakin mendekat sama Dia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 16, di sana dikatakan Tuhan memberikan sebuah perintah, mendekatlah kepadaku supaya kau bisa menikmati banyak berkat-berkat yang datang dari aku. Nah, ini luar biasa. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita memanfaatkan sebuah kesempatan untuk bisa menikmati berkat Tuhan adalah mendekatlah kepada Tuhan dan jangan pasang jarak atau menjauh dari Dia. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari memanfaatkan sebuah kesempatan dari 10 orang kusta ini adalah berserulah kepada Tuhan. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, mereka berkonsentrasi, mungkin sedang berbicara juga, karena Yesus harus mengajar sesuatu kepada muridnya. Perlu ada sesuatu yang membuat Yesus terhenti, atau perlu ada sesuatu yang menjadi daya tarik, sehingga Yesus kemudian memindahkan ruang fokus dia, konsentrasi dia, kepada hal yang sedang dia bicarakan dengan murid-muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta itu? 10 orang kusta itu berseru dan berteriak dengan nyaring. Dan teriakan dan seruan itu kemudian membawa Yesus memindahkan konsentrasi dia. Dan Yesus tertarik dengan seruan itu dan dia mulai mengalihkan pandangannya kepada teriakan itu. Nah, seruan itu yang membuat Yesus kemudian terhenti dan mengalihkan pandangannya, mengalihkan konsentrasinya kepada 10 orang kusta itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang sering kali berseru kepada Tuhan setiap hari? Menarik perhatian Tuhan, membuat Tuhan terpesona, membuat Tuhan teralihkan konsentrasinya, membuat Tuhan teralihkan perhatiannya kepada kita semuanya. Jangan pernah kita tiap hari tidak berseru kepada Tuhan. Seruan kita yang nyaring itu bisa kita lakukan dengan doa-doa kita setiap hari. Seruan kita dan teriakan kita yang nyaring kita bisa lakukan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Seruan yang nyaring yang kita lantunkan itu bisa dapat kita lakukan dengan nyanyian sorak-sorai. Itu yang membuat Tuhan teralihkan di dalam hidup kita semuanya. Buat Tuhan teralihkan konsentrasinya. Dengan cara apa? Kita berseru dengan suara nyaring. Kita menyanyi dengan sorak-sorai, dengan suara yang nyaring. Supaya Tuhan kemudian terpesona dan tertarik perhatiannya kepada kita semuanya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga dikatakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tak terpahami, yaitu yang tak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Orang 10 kusta ini dia berseru dengan nyari dan di sana dia mendapatkan perhatian dari Tuhan dan bukan hanya mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kalau kita melihat kemudian Yesus menjawab seruannya, Yesus menjawab perhatiannya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Dan itu luar biasa. Jadi jangan sedikit pun kita tidak berseru. Manfaatkan kesempatan selama Tuhan dekat dengan kita, dengan cara kita berseru, dengan cara kita berdialog, dengan cara kita berteriak, bersorak-sorai dan bersukacita secara nyaring, supaya teralihkan perhatian Tuhan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kita petik?
memanfaatkan sebuah kesempatan dan memaksimalkannya seperti 10 orang kusta ini. Taatilah dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kesempatan bukan hanya berhubungan dengan impian, tetapi kesempatan juga berhubungan dengan sebuah tindakan. Impian yang tidak dilakukan dengan tindakan itu adalah sebuah omong besar dan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Maka ketika kita berbicara tentang kesempatan, di sana bukan hanya berbicara tentang harapan atau sebuah impian besar, tetapi juga bicara tentang tindakan. Kalau kita bicara tentang tindakan, di sana berbicara tentang ruang ketaatan kita secara total kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika 10 orang kusta ini berteriak, Yesus kemudian memberikan sebuah jawab. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini perintah yang memberikan sebuah tekanan kepada 10 kusta ini. Bapak Ibu, ketika perintah itu diberikan, mereka belum mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika mereka mendengar perintah itu, mereka melakukannya. Tindakan segera dilakukan. Ketaatan itu bicara tentang apa yang harus kita lakukan tanpa kita bernegosiasi dengan banyak alasan-alasan di dalam diri kita semuanya. Musuh tuh ketaatan adalah logika kita semuanya. Ketika logika kita bernegosiasi dengan kondisi, dengan keadaan, mungkin dengan alasan-alasan yang banyak, maka ketaatan biasanya tidak akan pernah muncul secara total di sana. Ketaatan itu tidak bersanding dengan logika kita. Ketaatan itu bersanding dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan itu yang akan dilakukan. Maka jadilah orang-orang yang taat luar biasa. Karena itu yang akan memanfaatkan dan memaksimalkan sebuah kesempatan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Musuh yang seringkali menjegal dari ketaatan kita adalah logika kita. Bukan berarti logika tidak penting, logika juga penting. Tetapi manakala kemudian kita dituntut untuk menjadi taat total, maka biasanya kita membutuhkan apa yang disebut dengan leap of faith, lompatan iman, lompatan keyakinan. Ketaatan sejati tidak menemukan banyak alasan. Alasan kita untuk taat adalah alasan kita percaya bahwa kebenaran perkataan Yesus itu ya dan amin. Ciri khas para rasul dan para murid Yesus di dalam perjanjian baru adalah mereka menjadi pelaku-pelaku yang penuh dengan ketaatan secara total terhadap firman dan perintah yang diperkatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 katakan, Paulus memuji jemaat Filipi yang penuh dengan ketaatan, sekalipun ada begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan logika dia. Bahkan Yesus memberikan teladan, dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Semua ketaatan mungkin mengandung kerugian, tetapi ending dari sebuah ketaatan adalah sebuah berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati bagi kita semuanya. Selamat pagi. Jadilah orang-orang yang memanfaatkan dan memaksimalkan sebuah kesempatan dalam hidup kita semuanya. Ini juga kesempatan kalau kita bisa hidup. Muliakan Tuhan, agungkan Dia, dan isi untuk sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.